Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi pagi hari ini jam 4.39 saya bakal ngebahas sedikit tentang beberapa saham koal yang kemarin sempat hijau seperti itu. Ya, kalau kita ketahui atau kita pahami secara bersama, tidak heran kalau kemarin ITMG, saham-saham koal ya, itu naik dari saham-saham yang lainnya. Sedangkan di market yang merah, saham koal masih uptrend. Kenapa ya? Kalau kita lihat secara chart dari harga komoditi koalnya, memang dari kemarin koal naik terus di bulan September, Oktober, November, Desember. Sekarang pun penurunan di bulan Oktober cuman minus ya 0,1, kecil lah menurut saya. Dibanding kemarin kenaikan 3%, terus sekarang 2,90 poin, nih berapa persen berarti kayak gitu. Jadi masih penurunan-penurunan yang wajar menurutku. Apalagi di bulan akhir tahun biasanya di Eropa itu biasanya mereka membutuhkan banyak pasokan-pasokan batu bara. Jadi biasanya di bulan-bulan akhir tahun itu batu bara harga cenderung untuk naik. Tapi sesuaikan trading plan masing-masing dari teman-teman, money management yang baik, jangan terlalu greedy seperti itu. Jadi sebelum saya mulai, buat teman-teman yang belum bergabung di grupnya Belajar Trading, bisa masuk grupnya Belajar Trading. Kita di sini selain ngebahas hal-hal yang santai, di sini juga kadang ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang bisa teman-teman gunakan untuk beli. Tapi saya mohon agar rekomendasi yang kami berikan dianalisa terlebih dahulu, apakah termasuk dari trading plan teman-teman atau enggak. Kalau enggak ya udah nggak usah ikut kayak gitu, takutnya nanti jebol nyalain lagi gitu kan. Mending gunakan money management dan trading plan yang baik. Apalagi kalau teman-teman punya analisa, gunakanlah analisa dari teman-teman sendiri, karena yakinlah analisa dari teman-teman jauh lebih bagus daripada punya saya. Seperti itu. Kita bahas di saham pertama. Di saham pertama kemarin ada ITMG, dia mengalami kenaikan 1,85%, di mana asing net buy 11 miliar. 11,3 miliar bukan sesuatu yang kecil untuk di ITMG, karena ITMG cuman market capnya 18 triliun teman-teman. Ya 11 billion ini udah termasuk besar menurutku. Kalau kita lihat secara broker summary-nya, ITMG diakumulasi oleh bandar 2,62 billion seperti itu. Asing net buy 11,307. Kalau kita lihat secara teknikalnya, ya Adaro ITMG masih mau mengarah naik lagi. Kemarin sempat jebol di area 15.600, dibawa ke 15.000, terus dibawa naik lagi. Tapi kalau kita lihat di harga merah ini, volume juga ikut turun. Makanya di grup aku juga udah bilang koal berhari-hari gitu. Mungkin sampai teman-teman ada yang bosen, ya nggak masalah. Ya kenapa? Karena dia masih bergerak di jalur yang benar, walaupun kemarin breakdown, tapi untuk volumenya dia sangat kecil seperti itu. Jadi menurutku pantas untuk dicermati. Ternyata bener naik lagi ke 16.000. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kalau seumpama ITMG sekarang udah masuk di area tengah dia seperti ini, ya teman-teman sesuaikan money management teman-teman masing-masing lah. Karena saya udah ngewanti-wanti dari harga bawah seperti itu. Jadi kalau seumpama nanti di bawah turun dulu, ya mungkin beli di 16.000. Tapi kalau nggak dibawa turun, ya mungkin arahnya langsung ke 18.000 atau bahkan ke 19.000 untuk minggu depan. Jadi seperti itu untuk ITMG. Bar chart juga udah mau membentuk golden cross. Stok RSI dia juga masih tajam mengarah ke atas. Lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada Harum, di mana Harum juga naik 1% atau 50 poin, di mana asing net sell. YUCC YP penjualan paling banyak, retail juga jualan. Kalau kita lihat dari broker summary-nya Harum diakumulasi 0,78, sedangkan beberapa hari yang lalu didistribusi secara terus-menerus. Asing net sell secara terus-menerus masihan. Jadi bisa jadi retail yang mengambil dari Harum sendiri. Kalau kita lihat secara teknikalnya, Harum ini juga
dia masih berada di jalur jalur support dia di supply demand area. Tapi menurutku Harum belum belum cocok untuk dibeli. Kenapa ya? Karena dia masih ada buyback. Ya kalau buyback biasanya sulit untuk dinaikkan. Walaupun sebelum buyback ini adalah saham favoritku juga. Kalau seumpama tembus 4.800 nggak mungkin aku lepas, pasti aku beli. Ya lumayan nanti kalau naik ke 5.000 ke area resisten, terus 5.000-nya dijebol, sekali tik dia bisa hampir 30, 0,3 enggak 0,75%, seperti itu. 0,6%, 0,6%, 2 tik aja udah 1,2%, cocok untuk diakumulasi. Walaupun kalau kita lihat kemarin dia saat merah juga tidak terlalu besar dari segi volume, dan kemarin dia hijau dengan volume yang cukup tinggi. Tapi menurutku Harum masih terlalu resiko untuk dibeli karena isu buyback dari Harum, seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Buat teman-teman yang nggak tahu kenapa sih buyback males untuk dibeli, ya teman-teman bisa cek sahamnya RALS atau Ramayana, seperti itu. Dia buyback dari bulan Januari sampai sekarang nggak selesai-selesai. Harganya di situ-situ aja. Lanjut ke saham PTBA, di mana PTBA juga mengalami kenaikan 1 tik atau 10 poin, naik 0,46%, di mana AK dan BK melakukan pembelian. Asing net buy 9,88 billion. Kalau kita lihat secara broker summary-nya, PTBA seharusnya diakumulasi, tapi aku belum lihat. Oh, didistribusi. Didistribusi hanya asing aja yang akumulasi. Seperti itu. Kalau kita lihat dengan technical analisanya, ini dia. Ting, PTBA. Nah, dia berada di area support dia kemarin di 2160, dan sekarang mulai dibawa naik lagi. Karena kemarin jebol di area uptrend. Dia mau mencoba membentuk uptrend tapi gagal. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat ada gap yang cukup besar di sini. Coba kita lihat ya. Dari tidak terlihat dong. Nah, ini dia. Dari berapa ini berarti 2130 sampai 2150. Ya bakal ditutup gak? Ya ditutup, tapi nggak tahu kapan. Walaupun banyak orang bilang gap tidak harus ditutup, tapi menurutku masih cukup resiko apabila tidak ditutup seperti itu. Barcat juga udah mau membentuk golden cross, dia udah di bawah 0, tapi tinggal kita tunggu aja kenaikannya, seperti itu. Terus di saham yang terakhir belum terakhir, ada Adaro di sini. Adaro kemarin sempat dibawa turun lalu dibawa naik, ternyata ditutupnya di previous close atau di harga sebelumnya. Asing juga net buy di sini, BK pembelian paling banyak. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk Adaro, coba. Nah, ini dia. Adaro asing net buy dan juga bandarnya net buy. Net buy cukup banyak bandarnya, 7,023. Kalau kita lihat technical analisanya, Adaro juga sebenarnya di situ-situ aja karena dia agak berat. Nah, ini dia sekarang berada di area pertengahan antara resist dan juga support. Tanggung kalau mau beli. Tinggal kita lihat aja mau diarahkan kemana. Kalau kita lihat kemarin juga volumenya cukup kecil, jadi cukup menarik. Harusnya kalau hari ini HSG hijau jadi hijau, harusnya hari ini mengalami kenaikan ke area resist di 1345, seperti itu. Ya beli aja kalau breakout seperti itu di 50, atau kalau teman-teman mau juga tunggu di area bawah, tapi kayaknya hari ini naik karena harga kualnya naik, IHSG harusnya naik di 1350. Teman-teman beli, kalau jebol 1345 lagi mending jual aja dulu karena kemungkinan ke 1300.
Barcat juga udah hampir membentuk golden cross di angka 0. Cukup menarik menurutku Adaro. Lanjut ke saham terakhir. Di saham terakhir ada INDY atau INDI biasanya teman-teman bilang. INDI juga tutup di previous close, sempat naik turun naik dan tutup di harga previous close asing net buy. Jadi nggak ada asing yang nggak net buy hari ini di sahamnya Koal. Kalau kita lihat broker summary-nya untuk Indi, dia diakumulasi cukup menarik, hampir 1 billion, yaitu 0,726 juta, 726 juta seperti itu. Kalau kita lihat secara teknikalnya, INDY dia berada di fase-fase ya udah sampai resisten. Kalau hari ini dia jebol, mungkin bisa buy on breakout seperti itu, karena kemarin juga volumenya cukup kecil. Menurutku masih menarik INDY, karena kemarin ITMD udah naik tinggi, masa INDY nggak mau naik tinggi kayak gitu kan. Ya gini aja skenarionya, teman-teman beli di 1355. Kalau nanti 1350 nya dijebol, mending jual dulu aja. Atau batas tolerirnya teman-teman 1330. Tapi kalau aku biasanya jebol support langsung aku jual, nggak toleransi seperti itu. Arahnya dia ya bakal ke 1400 ini kalau seumpama nanti jebol. Lumayan, berapa berarti? Sekitar 4%. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau breakout lagi ya dia bakal mengejar di sini 1600, 1500 dulu baru 1600. Ya gunakan trading plan teman-teman masing-masing lah ya. Terus Barcat juga udah mau membentuk golden cross juga. Terus stok RSI dia udah sampai oversold, jadi cukup diperhatikan. Ya ini bisa buat masuk daftar watchlist teman-teman, karena ini udah diakumulasi cukup banyak sama bandarnya, dan sekarang udah di area oversold atau jenuh jual. Ya mungkin udah harus waktunya untuk naik INDY, karena beberapa hari terakhir juga belum naik. Seperti itu untuk INDY. Jadi gitu aja dulu buat teman-teman yang udah nonton video dari belajar trading. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. See you next time.